Pemirsa, munculnya ancaman, intimidasi, serta teror yang bahkan dilakukan oleh pendukung kontestan pemilu kepada politikus atau capres kubu lawan ditengarai berkaitan erat dengan narasi-narasi yang bernuansa provokasi yang dilontarkan oleh para elit. Pasalnya gaya kampanye yang kerap dilakukan dengan emosional ini disertai dengan ungkapan marah dan hujatan disebut bisa turut memprovokasi pendukung menjadi tidak rasional serta memicu fanatisme. Kita akan membahasnya bersama pakar psikologi politik Universitas 11 Maret Surakarta, Abdul Hakim. Pak Hakim, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ilham. Dengan Iqbal Pak di studio, tapi ada Mas Ilham juga yang akan bergabung pada pagi hari ini. Oh iya, Mantan Ketua pagi, Mas KPU Iqbal, Republik Indonesia, Ilham Saputra. Mas Ilham, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, tenang Pak Hakim, saya tidak emosi. Karena itu tidak seharusnya dikedepankan ya. Nah, mengutip pernyataan dari Pak JK ya, kenapa penting bagi para capres untuk mengontrol emosinya Pak di depan publik? Ya, jadi di dalam perdebatan publik itu kan yang paling penting adalah kemampuan executive functioning, yaitu kemampuan untuk memproses informasi, kemudian menginterpretasi informasi, dan kemudian mengambil keputusan kira-kira gagasan apa yang ingin disampaikan. Dan itu proses-proses yang sifatnya sangat kognitif. Dan kerja kognitif ini seringkali tidak sinkron memang dengan proses-proses yang sifatnya emosional. Ketika sesuatu diproses secara emosional itu seringkali memblocking proses-proses kognitif tadi, sehingga di dalam sebuah perdebatan ketika emosi itu menonjol cukup kuat, maka proses pertukaran gagasan yang sifatnya kognitif ini menjadi kurang optimal seperti itu menurut saya, Mas Iqbal. Itu kan di panggung podium di debat Pak Hakim. Tapi kan kita berbicara juga soal di luar. Setelah debat berlangsung itu masih dilakukan penggambaran atau emosional itu, sikap emosional itu ditunjukkan di depan publik. Tapi bukankah menunjukkan emosi itu wajar, Pak Hakim? Capres kan juga manusia. Ya, betul sekali Mas Iqbal. Jadi ketika menyampaikan sesuatu secara emosional itu bisa dipersepsi dua sisi sebenarnya bagi para pemilih. Yang pertama adalah kesan soal kepribadian, karakteristik pribadi, soal temperamental lah, kemudian pemarah dan seterusnya. Itu satu sisi. Tetapi di dalam politik elektoral kontemporer itu ungkapan yang sifatnya emosional juga seringkali diapresiasi positif sebagai bentuk otentisitas, sebuah sikap yang menunjukkan kesejatian, tidak pura-pura dan seterusnya. Dan pada masyarakat pemilih modern itu seringkali justru disukai. Kita ambil kasus di Amerika pada pemilu 2016. Pada saat itu masyarakat Amerika dan terutama dan juga masyarakat dunia kaget ketika berhadapan dengan seorang capres Donald Trump yang sangat menggebu-gebu, temperamental. Bahkan ada sebuah penelitian seorang sarjana menganalisis struktur bahasa yang disampaikan oleh Donald Trump dan menemukan cara dia menyampaikan gagasan baik ketika kampanye, baik ketika berdebat di panggung debat capres, itu mirip seperti perdebatan orang di bar. Emosional, cenderung tidak struktur, tetapi efek elektoralnya itu ajaib, justru disukai oleh banyak kalangan dan akhirnya membawa Donald Trump memenangkan Pilpres. Jadi menyampaikan sesuatu secara emosional itu di dalam sebuah forum pertukaran gagasan itu memang seringkali tidak menguntungkan. Tetapi Oke. ketika kita geser panggungnya ke panggung elektoral, itu bisa dipersepsi secara positif oleh masyarakat. Mengapa demikian? Fenomena ini terjadi ketika masyarakat jengah dengan politik sopan santun, politik yang berlapis-lapis. Nah, dalam situasi ini masyarakat selalu mencoba mencari sisi-sisi otentik dari para kandidat, termasuk terutama adalah kandidat presiden. Dan disinilah penyampaian yang sifatnya emosional itu dianggap sebagai sesuatu yang menggambarkan diri si pilpres capres sebenarnya, begitu Mas Oke, nah Iqbal. apakah ini Jadi memang menggambarkan diri dari menyampaikan capres yang secara sebenarnya? emosional Pak juga. Hakim, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu ya pernyataan dari capres
nomor urut 2, menjawab tudingan emosional dalam kampanye yang mengaku bahwa dirinya memang tidak pandai bermain kata-kata kepada publik. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Bowo, hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing, bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Eh? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi, ya? Yang pinter teori tapi salah. Ya, Pak Hakim, bagaimana menilai gesture dan juga kata-kata serta sikap yang ditunjukkan tadi? Ya, ini sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di dalam konteks ini, Prabowo ingin menunjukkan bahwa inilah dirinya yang otentik. Dan saya pikir ini sudah berdasarkan kajian yang mendalam dan serius. Karena memang di dalam konteks pemilihan umum, satu hal yang dicari oleh masyarakat adalah otentisitas. Jadi soal isu-isu kompetensi, isu integritas dan lain sebagainya itu memang satu hal penting juga. Tetapi itu seringkali dimiliki oleh semua pilpres, sehingga masyarakat itu kemudian mencari sisi ketiga, yaitu sisi keaslian. Mana sih di antara kandidat ini yang otentik? Dan manusia kita, masyarakat secara umum itu seringkali mempersepsi keotentisitasan itu berdasarkan cara dia berkomunikasi. Ketika komunikasinya tertata, terukur, teratur, itu justru dianggap sebagai sesuatu yang dikelola atau dibuat-buat. Sementara informasi atau ekspresi yang disampaikan secara emosional dan spontan, terutama spontanitasnya itu dianggap sebagai gambaran keaslian. Baik, jadi aslinya seperti itu ya, justru itu yang ditunjukkan, emosional, otentisitasnya seperti itu. Mas Ilham, kalau kita berbicara soal kasus di belakangan yang terjadi ya, ada pengancaman terhadap salah satu capres, itu ditunjukkan dengan kata-kata yang emosional. Nah, kalau kita berbicara soal bagaimana mengontrol emosi, KPU kan sudah menggelar deklarasi pemilu damai, ini diteken oleh semua capres dan cawapres. Nah, apakah sikap dan juga narasi yang disebarkan yang dinilai bisa memancing fanatisme dari pihak tertentu ini bisa menodai komitmen pemilu damai itu, Pak Ilham? Ya, saya kira komitmen pemilu damai ini tidak hanya kemudian diminta kepada pendukung, tetapi juga kepada calon presiden itu sendiri dan partai politik tentu saja. Nah, oleh karenanya saya kira narasi-narasi kampanye gelap atau kampanye negatif atau kemudian intimidatif itu tidak perlu lagi dikeluarkan atau disampaikan oleh tim capres tertentu ya, atau tim capres siapapun gitu ya. Jadi saya kira ini harus dijaga betul bagaimana agar pemilu kita ini tidak intimidatif, pemilu kita ini tidak represif, tapi pemilu kita ini diikuti oleh seluruh pemilih, seluruh rakyat Indonesia untuk benar-benar memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Nah, ini harus dijaga betul. Tidak hanya kemudian komitmen itu dicari oleh diminta dari masyarakat, tetapi juga dari pimpinan partai, dari tim capres, tentu ini juga menjadi komitmen bersama. Nah, yang namanya intimidatif dalam perspektif politik elektoral adalah bagaimana kemudian sang intimidator ini melakukan intimidasi kepada pemilih untuk tidak memilih misalnya saja, atau untuk tidak memilih calon lain selain dirinya misalnya seperti itu. Nah, apakah kemudian yang diungkapkan oleh salah satu capres atau seluruh capres adalah bagian dari intimidatif? Tentu perlu dikaji kembali oleh penyelenggara pemilu, oleh Bawaslu, dan juga tentu oleh para pemilih. Nah, para pemilih tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal, mungkin Pak Prabowo sudah menunjukkan
keotentikannya dalam kemudian mendapatkan suara dari masyarakat. Tetapi jangan sampai juga kemudian ini dinilai sebagai bentuk intimidasi kepada kepada calon lain dan juga kepada pemilih yang tidak memilih mungkin nanti bukan mendukung Prabowo misalnya saja. Nah ini harus kemudian diluruskan, kemudian juga tentu latar belakang beliau sebagai militer juga mungkin mempengaruhi ya Mas Hakim ya, bagaimana kemudian militer ini kan memang dididik atau kemudian doktrin dalam konteks kill or to be killed misalnya saja, kemudian harus kemudian betul-betul tegas dan tidak yang aling-aling misalnya saja seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks masyarakat sipil, dalam konteks politik sipil gitu ya, hal ini tentu harus dihindarkan seperti itu. Ini kan jadi mengingatkan kalau kita membandingkan dengan Pilpres sebelumnya ya, Mas Ilham dan Pak Hakim 2014, 2019, di situ fanatisme sangat kuat begitu. Nah, apakah dengan narasi yang disebarkan seperti ini mungkin bisa menimbulkan polarisasi lagi seperti Pilpres-Pilpres sebelumnya, Pak Hakim? Bisa saja bahwa kemudian ini memancing atau kemudian memantik para pendukung calon presiden lain untuk melakukan hal yang sama misalnya. Ini sangat berbahaya ya. Nah, oleh karenanya saya kira apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian menangkap pelaku yang mengancam dan melakukan intimidasi kepada calon presiden Pak Anies Baswedan misalnya saja, ini sudah bisa kita apresiasi bahwa kemudian ini harus tidak tegas secara hukum ya, jangan dibiarkan narasi-narasi seperti ini. Dan tentu juga Bawaslu dalam hal ini juga harus memegang peranan penting untuk kemudian memastikan bahwa ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ucapan-ucapan yang akan memantik sara dan juga memantik kericuan-kericuan lain, tentu ini harus ditindak dengan tegas, ya, ditegur dan juga agar kemudian tidak lagi dilakukan. Betul sudah dilakukan kampanye deklarasi kampanye damai. Nah tentu ini tidak hanya di atas kertas, tetapi juga harus ditindaklanjuti di lapangan seperti itu. Oke, Pak Hakim, apakah bisa menimbulkan polarisasi Pak jika kita berkaca pada Pilpres sebelumnya jika terus disebarkan narasi seperti ini? Ya, polarisasi dan provokasi itu dua hal yang berdekatan tetapi berbeda, Mas. Kalau polarisasi itu biasanya irisannya adalah ideologi atau identitas. Nah, di 2014, 2019 itu kita sempat mengalami polarisasi yang cukup mengkhawatirkan karena masing-masing capres itu didukung oleh lingkaran identitas dan lingkaran ideologi yang berbeda. Dan kalau kita lihat dalam konteks 2024 ini, lingkaran identitas dan ideologi ini lumayan cair. Sehingga di sisi lain ketika ada provokasi itu tidak linier dengan pengkelompokan atau clustering yang terjadi di masyarakat. Sehingga di sini kalau kita membaca resikonya tidak akan seberat di 2014 dan di 2019. Tetapi ungkapan-ungkapan yang sifatnya provokatif oleh semua kandidat presiden itu juga punya resiko tersendiri. Resiko pertama adalah meningkatkan antipati pendukungnya terhadap pendukung lain. Karena masyarakat di akar rumput itu memproses informasi politik itu tidak sekoheren, tidak seelaboratif masyarakat atau orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mengenal betul mengenai dinamika politik. Mereka mengenal politik sebagai soal suka dan tidak suka. Nah, ketika terjadi ungkapan-ungkapan yang sifatnya provokatif, maka itu akan menciptakan sikap outgroup atau antipati terhadap kelompok lain dan itu bisa memercik kericuhan atau kerusuhan atau konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Sifatnya sporadis. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Kemudian yang kedua, tetapi di sisi lain ungkapan-ungkapan yang provokatif itu memang punya fungsi elektoral tertentu, walaupun sekali lagi itu bukan sesuatu yang baik ya, tetapi studi berbagai penelitian menunjukkan itu memang efektif untuk memperkuat basis elektoralnya, seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu, apakah sebenarnya itu boleh atau tidak boleh atau sesuai dengan aturan, layak atau tidak layak, etis atau tidak etis, itulah pertanyaan selanjutnya. Nanti kami akan bertanya kepada Mas Ilham yang pernah menjadi Ketua KPU. Apa sih yang boleh dan tidak boleh? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.
Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas bersama Mas Ilham dan juga Pak Hakim. Mas Ilham sebagai mantan Ketua KPU, sebenarnya semua paslon kan pasti akan mencari kelemahan satu sama lain. Nah, yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye itu apa sih? Dan juga apakah KPU itu berwenang mengingatkan secara moral jika ada hal-hal yang bisa menodai pemilu damai kali ini? Ya tentu ada semua ya tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di masa kampanye. Di antaranya tidak boleh menyebarkan isu sara, tidak boleh kemudian melakukan kampanye negatif kepada pasangan calon. Tetapi dalam konteks ini agak berbeda, misalnya saja kalau kemudian capres menyinggung program kerja atau visi dan misi dari pasangan capres lainnya. Saya kira ini sangat baik gitu ya, bahwa kemudian masyarakat juga perlu tahu bagaimana kemampuan capresnya dan juga tentu apa sih kelemahan terhadap visi misi dan program kerjanya. Nah, yang tidak boleh memang adalah soal sara dan soal-soal pribadi, soal-soal yang kemudian mengangkat isu-isu yang yang kedaerahan misalnya saja dan isu personal. Nah, saya kira sekali lagi bahwa kemudian KPU bisa melakukan, bisa dalam debat ini ya, ada masukan-masukan dari masyarakat atau masukan-masukan dari tim capres terkait dengan adanya problem dalam komunikasi antar capres misalnya saja, atau kemudian sudah berlebihan yang tidak sesuai dengan etika, dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita misalnya saja. Nah, ini kan pengalaman kemarin ini sudah dilakukan oleh KPU. KPU mengevaluasi debat cawapres yang pertama dengan tidak boleh kemudian menggunakan singkatan-singkatan misalnya saja. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi dan bagaimana KPU merubah tata cara dalam berdebat misalnya saya seperti itu. Nah, dalam konteks kemudian nanti ditemukan lagi ada persoalan-persoalan dalam debat dan kampanye, tentu KPU harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan bahwa tidak boleh menebarkan kampanye negatif dan kampanye sara. Dan sekali lagi ini adalah juga untuk penindakan ini harus dilakukan oleh Bawaslu baik itu secara laporan maupun temuan. Ya, jadi kalau kemarin ada yang mengadukan walaupun sudah diklarifikasi bahwa yang mengadukan ini bukan bagian dari tim pasangan capres dan cawapres kemarin, tetapi tentu bahwa ini adalah seharusnya ini menjadi temuan Bawaslu gitu ya, bahwa Bawaslu hadir dalam debat kemarin. Nah, tentu ini bisa Sebentar, menjadi Mas Ilham. evaluasi. Sebelum kita lanjutkan, tidak boleh menyebarkan kampanye negatif atau kampanye hitam, Mas? Iya, betul. Tidak boleh, tidak boleh. Kan Seperti itu tidak dua boleh hal yang kemudian berbeda ya. dua hal yang berbeda ya. Sekarang memang istilah Yang tidak boleh itu black campaign campaign ini atau negatif campaign. ya tidak digunakan lagi ya, karena ada menyinggung dalam konteks elektoral, internasional elektoral. Black campaign ini tidak digunakan lagi karena black campaign ini menyinggung saudara-saudara kita yang berkulit hitam. Sekarang digunakan adalah negative campaign ya dalam dunia internasional kepemiluan. Nah, negative campaign ini tentu harus kemudian juga dilihat dan ditinjau kembali apakah betul yang bersangkutan melakukan ucapan-ucapan atau kemudian ungkapan-ungkapan yang terkait dengan negatif campaign kepada pasangan calon presiden yang lain gitu ya. Nah, itu ini ada secara hukum itu harus dilihat dalam berita acara yang dilakukan oleh Bawaslu seperti itu. Oke. Ya, kebetulan Mas Ilham juga tadi menyebut ya seharusnya memang dikritisi soal kebijakan. Nah, di tataran mengkritisi kebijakan ini yang dilakukan oleh para capres begitu ya. Nah, mengkritisi kebijakan ini apakah sejauh mana bisa disebut memang mengkritisi atau provokasi, Pak Hakim? Ya, saya kira batasannya jelas ya antara kritik dan provokasi. Kritik itu sejauh apa yang disampaikan itu menyinggung substansi dari kebijakan. Sementara provokasi itu kalau kita lihat gampangnya saja itu kira-kira 70% itu sifatnya valensi emosional atau isinya emosi, sementara 30% adalah substansi yang di-framing dengan emosi tadi. Itu bedanya. Sementara ketika orang mengkritik itu selalu fokusnya adalah substansinya. Emosi hanya sekitar 20-30% seperti itu. Dan kalau kita melihat kasus sosial media, Mas Iqbal, berbeda sekali efek dari provokasi dan kritik. Provokasi itu memang lebih cepat viral. Mengapa demikian? Karena penelitian menunjukkan pengguna media sosial itu lebih responsif dan sensitif terhadap
informasi yang memiliki valensi emosi tinggi, informasi yang lebih banyak memuat ekspresi emosional, itu lebih viral. Sementara sesuatu yang sifatnya substantif itu memang kurang banyak ditanggapi oleh audience atau dalam hal ini pengguna media sosial. Sehingga dalam konteks debat atau pemilu, memang untuk menarik perhatian elektoral, kalau kita lihat dari sisi pragmatisnya saja, itu memang efektif ketika valensi emosi, kandungan emosi dari informasi, itu memang cukup besar begitu. Tetapi Pak saya Hakim, pikir sudah kalau melihat cross the line nomor kalau 02, misalnya itu emosinya masuk lebih kategori dominan. mana Pak yang ditunjukkan Pak Hakim? Ya, kalau kita melihat dari debat kemudian kampanye itu memang chaotic gitu ya. Kalau dalam debat saya pikir karena ada moderator, kemudian ada tim panelis, itu substansinya masih terjaga di sana saya melihatnya. Hmm. Tetapi di luar panggung debat resmi, di kampanye, di lapangan, itu memang provokasi dan kritik ini menjadi sesuatu yang blur begitu. Dan seringkali orang lebih mengedepankan provokasi daripada kritik. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke. Kenapa saya bertanya itu karena ada disebut bahwa nomor 02 ya menyebut bahwa ada yang menghasut katanya. Jadi mengkritisi kebijakan disebut menghasut, itu yang menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, ini juga yang pertanyaan besar saya pada saat narasi seperti itu, kata-kata yang bisa dikategorikan kasar berdasarkan standar moral orang Indonesia pada saat diungkapkan di podium itu penontonnya bersorak begitu. Ini kan artinya apa ya, bisa apa ya, diikuti oleh pendukungnya. Nah, Mas Ilham, apa bahayanya sih fanatisme terhadap tahapan pemilu jika itu dilakukan? Ya, fanatisme ini kan yang dikhawatirkan dalam konteks politik elektoral adalah bisa memicu kekisruhan ya. Bagaimana kemudian pemilu dianggap sebagai bagian dari pride, bagian dari bagaimana kemudian ini harus calon saya harus menang dan lain sebagainya. Padahal pemilu ini yang harus disadari oleh masyarakat adalah hanya arena atau kemudian ajang untuk memilih pemimpin, that's it ya, bukan kemudian tidak bisa kemudian dan tidak boleh bahkan dibawa fanatisme kemari. Nah, ini yang berbahaya sekali. Bagaimana kemudian fanatisme ini bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon jago calonnya misalnya saja ya. Misalnya dia kemudian karena fanatisme dia kemudian melakukan kekerasan kepada tim lain, kemudian melakukan intimidasi kepada tim lain selama kemudian memang di daerah itu dia adalah mayoritas. Karena intimidasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan, yang punya power untuk melakukan intimidasi. Nah, ini yang berbahaya. Dan dalam konteks pemilu demokratis ini tidak boleh dilakukan karena dia akan Oke. memicu kekerasan, akan memicu intimidasi, dan pemilu yang represif, pemilu yang militeristik itu sangat tidak diperbolehkan dalam konteks pemilu yang demokratis. Oke, bisa tidak sih itu dibungkus dengan kata-kata hanya bercanda begitu? Ya, masyarakat bisa menilai sendiri ya bagaimana apakah kemudian itu bercanda atau tidak. Karena kan ajang kampanye ini kan adalah ajang untuk meyakinkan masyarakat dengan menyampaikan visi dan misi calon presiden kepada masyarakat. Saya kira biar masyarakat yang menilai apakah itu bercanda atau tidak. Oke, baik. Pak Hakim, terakhir, apa yang sebagai pemilih nih, ini kan katanya disebut politik kita harus riang gembira, semua menggunakan hak pilihnya untuk memilih yang terbaik. Kita berbicara di tataran soal moral dan juga teladan. Apa yang harus kita sebagai pemilih ini lihat dari figur capres yang nanti akan memimpin Indonesia? Di masa kampanye ini kan kita sebagai pemilih dibombardir dengan banyak sekali informasi, dan informasi itu banyak sekali yang sifatnya emosional dan memantik respon-respon yang sifatnya spontan dan impulsif. Dan itu sesuatu yang buruk dan bisa mengancam demokrasi. Sehingga sebagai pemilih kita harus betul-betul punya filter, punya resistensi terhadap berbagai informasi yang sifatnya noise saja, yang hanya bising saja, yaitu informasi yang tidak ada substansinya. Fokus pada substansi, pada program, dan dengan dasar itu kita mengambil pilihan politik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim, Mas Ilham. Sekali lagi kita bukan mau menyerang pihak manapun ya, tapi kita
kembali lagi soal baik dan buruk, mana yang moral dan tidak bermoral, serta tentu saja kita mencari teladan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Terima kasih Mas Ilham dan Pak Hakim. Semoga tidak ada yang emosi setelah menonton dialog ini. Kita juga selesai di sini tidak membawa emosi nanti setelah dialog ini selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Hakim dan Mas Ilham sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.